kita taati panduan sidang anak-anak online. Berpakaian rapi dan sopan. Ikuti kakak gembala. Sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh menyanyi. Dan mendengarkan firman Tuhan. Tidak melakukan Makan, main handphone, tiduran dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo adik-adik, jumpa lagi di dalam sidang anak-anak. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Tuhan Yesus, kami datang mau mendengarkan firman-Mu. Berkati hati dan telinga kami agar bisa menerima firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik, judul cerita kakak hari ini adalah Tuhanku hidup dan memeliharaku. Adik-adik, masih ingatkah kalian bagaimana Tuhan memelihara orang-orang di cerita minggu lalu? Nah, kakak mau kasih ingat kalian nih adik-adik bahwa Tuhan memelihara hidup janda yang dikejar-kejar penagih hutang dengan memberi mereka minyak untuk dijual. Lalu yang kedua adik-adik, yaitu Tuhan memelihara hidup para nabi yang kelaparan dengan membuat makanan mereka tidak beracun lagi. Dan yang ketiga, ada Tuhan membantu seseorang yang mata kapaknya tenggelam di sungai adik-adik. Adik-adik, pernahkah kalian mengalami bahwa Tuhan hidup dan memeliharamu? Nah, kakak akan bercerita lagi adik-adik tentang tokoh Alkitab yang bagaimana dia mengalami pemeliharaan Tuhan. Yuk kita dengar cerita Alkitabnya ya adik-adik. Waktu itu, Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya. Lalu katanya, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Tetapi adik-adik, ada Nabi Elisa menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas, jangan lewat tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang di sana. Demikianlah Nabi Elisa menggagalkan rencana Raja Aram adik-adik. Lalu Raja Aram menyusun rencana lagi adik-adik. Ia yakin kalau kali ini Raja Israel tidak akan lolos. Elisa memperingatkan Raja Israel lagi adik-adik dan gagallah rencana Raja Aram. Lalu Raja Aram berpikir keras nih adik-adik. Ia harus lebih pintar dari Raja Israel. Ia mengubah taktiknya. Ia menyusun rencana yang cemerlang adik-adik. Kali ini Raja Israel tidak akan lolos. Menurutmu, apakah orang-orang dari Israel akan lolos lagi adik-adik? Ya, benar, mereka akan lolos lagi. Nabi Elisa tahu persis apa yang direncanakan oleh Raja Aram, karena Tuhan selalu melindungi dan memelihara umatnya. Karena rencana Raja Aram selalu gagal adik-adik, ia menjadi sangat marah. Dia berkata, mana mungkin, pasti ada mata-mata. Tetapi adik-adik, jawab dari pegawai Raja Aram adalah, tidak ada tuanku raja, tetapi Elisa, Nabi Tuhan di Israel, itulah yang memberitahu kepada Raja Israel tentang apapun yang direncanakan tuanku raja, diketahui oleh Elisa. Begitulah jawabnya dari pegawai Raja Aram. Lalu adik-adik, apa yang dikatakan lagi oleh Raja Aram? Tangkap Nabi Tuhan itu! Sambil dia marah adik-adik. Lalu berangkatlah kuda dan serta kereta dan tentara yang besar untuk menangkap Nabi Elisa. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan Elisa bangun pagi-pagi dan pergi keluar adik-adik, ia sangat terkejut dan ketakutan. Lalu jawab Nabi Elisa, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Nabi Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia dapat melihat. Maka Tuhan membuka mata pelayan itu adik-adik, sehingga ia bisa melihat bahwa gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi mengelilingi Elisa. Sekali lagi Elisa berdoa, Tuhan, butakanlah kiranya mata para tentara Aram ini. Maka Tuhan membutakan mata mereka adik-adik. Lalu Elisa berkata kepada para tentara itu, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya lah mereka ke kota Samaria.
Berdoalah Elisa lagi adik-adik. Ya Tuhan, bukalah mata mereka supaya mereka dapat melihat. Lalu adik-adik, Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka dapat melihat, dan mereka heran adik-adik mengapa mereka ada di tengah-tengah kota Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Nabi Elisa tatkala melihat para tentara itu adik-adik. Katanya, "Kubunuhkah mereka, Bapak?" Tetapi jawab Nabi Elisa adik-adik adalah, "Jangan, hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka." Maka Raja Israel menyediakan jamuan yang besar bagi tentara Aram itu. Mereka makan dan minum lalu pulang. Mereka tidak berani lagi adik-adik kembali untuk menangkap Nabi Elisa. Tuhan selalu memelihara kita. Rasanya kakak tidak tahan lagi untuk memuji Tuhan adik-adik. Adik-adik, seringkali ada banyak kesusahan, kesulitan, penderitaan di dalam hidupmu. Tapi semuanya itu membuat kamu lupa bahwa Tuhan tetap memelihara kamu. Kamu sudah tidak ingin menyembah Tuhan lagi, apalagi memujinya dan menyanyi. Itulah yang dialami oleh Raja Israel. Ben-Hadad, adik-adik Raja Aram, menghimpunkan seluruh tentaranya, lalu maju mengepung kota Samaria. Tidak ada yang bisa keluar dan masuk ke dalam kota Samaria adik-adik. Siapa yang berani keluar dan masuk, pasti dibunuh oleh Raja Ben-Hadad. Kira-kira apa yang terjadi kalau satu negara dikepung adik-adik? Ya, mereka akan kehabisan bahan makanan. Bencana kelaparan akan terjadi di mana-mana. Saat itu adik-adik di Samaria bahkan ada sampai seorang ibu yang tega memakan bayinya. Oh, orang-orang Samaria pasti sangat menderita adik-adik, luar biasa menderita. Saat itu adik-adik, Raja Israel datang ke tempat Nabi Elisa bersama ajudannya. Ia marah dan kecewa luar biasa adik-adik. Ia berkata, "Semua malapetaka ini berasal dari Tuhan. Untuk apakah kita berharap kepada Tuhan lagi? Pernahkah kamu bersikap seperti ini pada Tuhan adik-adik?" Nah, banyak orang dewasa yang bersikap demikian pada Tuhan, seperti Raja Israel. Mereka sangat marah dan kecewa kepada Tuhan. Maka adik-adik berkatalah Elisa, "Besok, kira-kira waktu ini, 1 sukat tepung yang terbaik akan berharga 1 shikal, dan 2 sukat jelai akan berharga 1 shikal di pintu gerbang Samaria." Maksudnya semuanya jadi murah luar biasa adik-adik, tidak akan ada lagi yang kelaparan. Tetapi adik-adik, perwira yang menjadi ajudan raja tidak percaya kepada Tuhan. Ia berkata, "Sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Karena hari itu tahi merpati saja berharga 1 shikal. Masakan tepung yang terbaik cuma berharga 1 shikal? Alangkah ruginya ajudan raja itu karena ia tidak percaya pada Tuhan adik-adik." Lalu Nabi Elisa berkata kepadanya, "Sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan ada makan apa-apa daripadanya." Rugi bukan? Bagaimana Tuhan bisa membuat semuanya itu terjadi adik-adik? Malam itu ada 4 orang sakit kusta di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita masuk ke kota, kita akan mati kelaparan di sana. Jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi lebih baik kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Tapi jika mereka mematikan kita, kita akan mati." Maka bangkitlah mereka lalu masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu adik-adik, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga mereka ketakutan adik-adik dan melarikan diri. Mereka meninggalkan kemah dan kuda dan kedelai mereka serta perkemahan itu dengan begitu saja. Ketika orang-orang yang sakit kusta sampai ke pinggir perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian mereka pergi menyembunyikannya. Lalu datang lagi, masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang di sana. Kemudian pergi dan menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Tidak seharusnya kita melakukan hal ini. Hari ini seharusnya menjadi kabar baik bagi semua penduduk kota Samaria. Ayo kita segera lapor ke istana raja."
Mereka segera pergi, lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota, lalu menceritakan semuanya adik-adik. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu kepada istana raja. Sekalipun masih malam adik-adik, raja masih bangun, lalu berkata kepada para pegawainya, "Ini pasti jebakan. Begitu kita keluar, mereka akan membunuh kita." Salah seorang pegawai menjawab, "Biarlah kita suruh saja orang pergi supaya kita lihat." Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan, dan tampaklah seluruh jalan di kota itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena itu, 1 sukat tepung yang terbaik berharga 1 shikal, dan 2 sukat jelai berharga 1 shikal, sesuai dengan firman Tuhan adik-adik. Tuhan selalu memelihara kita lebih dari mama kanguru memelihara bayinya adik-adik. Pernah lihat perut mama kanguru adik-adik? Jangan sekali-kali dekat dengan mama kanguru ketika ia sedang marah adik-adik. Ia bisa melempar kamu jauh-jauh. Bahaya sekali adik-adik. Mama kanguru sangat melindungi bayinya. Bayi kanguru hanya sebesar ibu jarimu adik-adik. Begitu lahir, ia segera merangkak ke perut mamanya dan mencari kantong di situ. Di dalam kantong mamanya itulah ia merasa hangat dan aman. Di dalam kantong itu juga matanya bertumbuh dan berkembang. Telinganya juga bertumbuh dan berkembang. Bahkan kakinya juga terus bertumbuh dan berkembang. Dan kalau ia lapar adik-adik, di manakah ia bisa menemukan susu adik-adik? Ya, benar, di dalam kantong itu. Anak kanguru akan sering-sering ngintip keluar dari kantong ibunya adik-adik. Bayangkan apa jadinya jika ada binatang lain mengejutkan anak kanguru. Ketika ia sedang ngintip keluar, secepat kilat anak kanguru itu akan sembunyi di kantong mamanya. Alangkah amannya berada di dalam kantong mama. Adik-adik, kamu harus seperti anak kanguru itu, selalu berlindung di dalam kantongmu, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus seperti kantong yang aman dan selalu siap melindungi kamu. Saat kamu ketakutan, kamu bisa segera sembunyi di dalam kantong itu, membiarkan Tuhan yang menghadapi semua masalahmu. Tuhan bisa memelihara kamu dengan segala cara. Percaya saja dan terus berharap padanya. Yuk adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, aku percaya Engkaulah Tuhan yang hidup dan Engkau selalu memeliharaku. Ya Tuhan Yesus, tolonglah aku agar aku tidak pernah marah atau kecewa kepadamu walaupun ada kesulitan dan masalah atau penderitaan. Ajarlah aku Tuhan agar aku selalu percaya dan berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan. Amin. Awal ayat minggu ini adik-adik dari Yosua pasal 14 ayat 10. Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Amin.